Dokter! 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 Cepat! Dokter, penyakit jantung Aleta kumat. Cepat tolong dia. Cepat siapkan ruang operasi. Kak Aleta, aku akan membeli kue klepon yang paling kau suka. Kau harus sembuh. Ayo cepat. Keluarga harap tunggu di sini. Kak Aleta! Aleta! Kak Aleta! Aleta! Setelah keluargaku bangkrut, ayah dan ibu bunuh diri. Aku dibawa sahabat ibu ke keluarga Aksara. Dibesarkan bersama kedua saudara keluarga Aksara. Aku sangat dimanjakan. Aku pernah mengira suamiku adalah salah satu dari mereka. Tapi sayangnya, ini hanyalah mimpi belaka yang gak akan jadi kenyataan. Jangan karena kau sakit bisa kabur dari tanggung jawab. Alzian, barusan aku mimpi indah sekali. Aku mimpi saat 3 tahun lalu, saat penyakitku kumat, kau menggendongku berlari 10 kilometer. Berhentilah berpura-pura, Aleta. Karena kau pura-pura sakit, membuatkannya sedih. Tubuhnya memang lemah. Beberapa hari ini dia gak mau makan. Kau juga, Alzion. Demi menyemangatiku agar kau sembuh, kau rela keliling kota, mencari kue klepon kesukaanku. Kau masih berani ungkit. Sudahlah. Aleta, hari ini, apapun yang terjadi kau harus minta maaf. Pada Kania. Atas dasar apa? Karena kau sudah melukai hatinya. Hatinya terluka. Terluka apa? Kalian di pesta ulang tahunku melamar Putri seorang pembantu. Demi membuatnya senang, memaksaku minum alkohol sampai muntah darah. Lalu kenapa? Muntah darah gak akan mati dibandingkan semua ini. Selama bertahun-tahun Kania telah mentoleransi sikap berpura-pura dan kepalsuanmu. Itu semua gak berarti. Aleta, latar belakang Kania gak sebanding denganmu. Tapi dia itu jauh lebih baik darimu. Setidaknya dia tulus pada kami. Enggak seperti kau, yang penuh dengan rencana licik hanya demi uang. Bukan. Masih berdalih. Dulu kau datang ke keluarga kami demi uang. Mendekati kami demi uang. Bahkan kebaikanmu pada kami juga hanya pura-pura demi uang. Aleta, kami menikahi siapa juga gak akan menikahimu. Sudah malam, kita harus pulang. Kania bisa ketakutan kalau nggak ada kita. Aleta, wanita sepertimu gak pantas dimiliki. Teman sejak kecil. Ternyata nggak bisa dibandingkan dengan orang yang tiba-tiba muncul. Kak Aleta, ranjangmu empuk sekali. Kak Aleta, baju ini hadiah dari Kak Alzian untukmu kan? Dipakai olehku bagus nggak? Nantinya semua ini jadi milikku. Kak Aleta, cepat lihat status WhatsApp. Cinta sejati nggak perlu banyak kata. Hanya wanita putus asa yang akan berusaha keras untuk mendapatkan perhatian. Gak pantas dimiliki. Aku sudah terlalu lelah. Aku nggak mau menunggu lagi. Halo, Nenek. Aku sudah pikir baik-baik. Aku bersedia menikah dengan cucumu. Pewaris keluarga Danendra. Benarkah, Aleta? Bagus sekali. Nenek sangat berharap kau jadi cucu menantu nenek. Tunggu. Bukankah kau bilang cinta sejati sulit ditemukan dan ingin memilih di antara kedua saudara keluarga Aksara? Sekarang aku pesan pesawat ke kota Dano. Aleta, jangan menangis. Gak mau ya sudah. Dengan cucuku saja, jauh lebih baik dari mereka. Nanti nenek akan bereskan kamarmu. Lalu nenek juga akan renovasi kamarmu sambil menunggumu datang. Maaf Kak Aleta, aku sedang menyiram bunga, gak melihatmu. Bunga bakung lembahku. Ini bunga bakung lembah yang kutanam beberapa tahun. Kenapa kau sentuh bungaku? Sudah kusentuh. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Barang milik Kak Aleta, cepat atau lambat akan jadi milikku. Jangankan beberapa pot bunga bakung lembah ini. Meski memakai abu orang tuamu untuk menanam bunga, kedua kakak juga akan mendukungku.
Maaf Kak Aleta. Aku nggak sengaja. Jangan pukul aku, oke? Kau mau apa? Kau nggak apa-apa? Kak Aleta, maaf. Aku benar-benar nggak sengaja. Aku nggak sengaja mencabut bunga bakung lembahmu. Aleta, Kania menyukai bunga mawar. Aku yang suruh orang mencabut bunga-bunga ini. Kami sudah bosan melihat bunga-bungamu ini. Bunga bakung lembah ini adalah bunga kesukaanmu. Aku dan Elzion akan memenuhi seluruh taman ini dengan bunga bakung lembah. Meres wajah. Hei, jangan buat onar. Turun hujan. Ada apa? Pelayan, bersihkan tempat ini. Siapa memberimu keberanian mencari masalah dengan Kania? Sekarang segera minta maaf pada Kania. Kalau hari ini kau nggak minta maaf, cepat pergi dari sini. Kak Aleta, villa ini adalah hadiah ulang tahun kedewasaan yang kami siapkan khusus untukmu. Kelak ini adalah rumahmu, kami selamanya adalah keluargamu. Kalian ingat, baik sekarang atau di masa depan, Aleta adalah nyonya rumah yang tidak tergantikan. Baik, Tuan Muda. Aku bicara padamu, kau nggak dengar? Minta maaf, atau pergi dari keluarga Aksara. Aku mau lihat, selain keluarga Aksara kau bisa pergi kemana? Aleta, nenek sudah mencocokkan tanggal lahir kalian. 3 hari lagi adalah hari baik untukmu dan cucuku mengadakan pernikahan. Aleta, kau cepat pulang dan menikah. Siapa yang menelpon? Bisa siapa lagi? Kemungkinan besar aktor yang diundang untuk menarik perhatian kita. Aleta, kau selalu begini apa menariknya? Aku ganti baju dulu. Kak Alzian, sudahlah. Lebih baik kembalikan barang milik Kak Aleta. Aku cuma putri seorang pembantu. Aku sama sekali nggak berhak tinggal di kamar Kak Aleta. Nggak apa-apa. Kalian menyentuh barangku. Lihat, bagus nggak? Aleta adalah putri paling cantik. Tiap hari harus pakai baju indah. Kalau Kak Aleta adalah putri, maka aku adalah kesatria. Aku akan melindungi putri seumur hidup. Ini untuk Kak Aleta. Kau ini. Aleta, kau hanya parasit yang bergantung pada keluarga Aksara. Apa hakmu marah-marah padanya seperti seorang putri? Semua ini hukuman untukmu. Kak Alzian, lebih baik lupakan saja. Jangan karena aku lalu merusak hubungan kalian. Kania, kau terlalu baik. Dia sudah menindasmu. Kau masih membelanya. Kania, nggak perlu memaksakan diri. Aleta, mulai hari ini, kau pindah ke kamar pembantu. Semua urusan perusahaan, serahkan pada Kania. Aku akan pindahkan kau ke bagian logistik. Setelah kau lebih dewasa, baru boleh kembali. Pak Alzian gak perlu memindahkanku ke bagian logistik. Aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kak, dengar gak? Hukumanmu itu tepat seperti yang diinginkannya. Menurutku kau sudah membulatkan tekad tinggal di keluarga Aksara. Rumah ini gak bisa diharapkan lagi. Rumah ini sudah gak ada tempat untukku lagi. Nah, sudah. Jangan dekat-dekat, jangan dikit. Kali ini, nggak akan kupermasalahkan. Tapi lain kali ingat posisimu. Ayo. Gak ada lain kali lagi. Apa maksudmu? Kak Alzian, Kak Elzion, kita belum ada foto bersama. Kapan kita akan berfoto? Oh, maaf Kak Aleta. Aku nggak sengaja. Kau nggak akan menyalahkanku kan?
Elzion, aku lepaskan kalian, juga melepaskan diriku. Aleta! Aleta! Apa yang kau lakukan? Aku sedang bakar sampah. Aleta, semua kebutuhanmu diberikan oleh keluarga Aksara. Apa hakmu membakarnya? Uang ini akan kukembalikan pada kalian. Kembalikan? Bagaimana mengembalikannya? Gajimu berasal dari grup Aksara. Bagaimana kau mengembalikannya? Keluarga Aksara nggak perlu kau kembalikan. Tapi ingat, jangan menindas Kania lagi. Ayo. Kak Elzion, ayo kita ke tempat rahasia untuk melihat langit bintang. Kalian bawa dia ke tempat rahasia. Tada! Bagaimana? Ini adalah langit berbintang abadi yang kami desain khusus untukmu. Apa kau suka? Masih ada aku. Semua ini aku yang atur. Semua ini terlalu berharga. Ini bukan apa-apa. Kak Leta, lihat ada bulan. Kak Leta, kami sudah diskusi. Kau adalah Dewi Bulan kami. Kau harus ingat, ini adalah langit berbintang milikmu sendiri. Cinta yang hanya milikmu. Bukankah itu langit berbintang milikku? Cinta yang hanya milikku. Kania cuma penasaran. Sekarang kami cuma lihat. Dibangun untuk dilihat orang. Siapapun boleh lihat. Gak melihat. Kalian sudah ada bunga mawar yang baru. Sudah lama lupakan bulan yang redup ini. Tapi mulai sekarang aku gak mau lagi jadi bulan yang redup. Kalian berdua, aku juga gak mau lagi. Kak Aleta, kenapa kau marah? Apa kau membenciku? Awas. Kak Aleta, apa aku membuatmu marah? Jangan marah. Jangan pergi. Kak Alzian, tolong aku. Tolong aku. Kania, kau baik-baik saja? Gak apa-apa. Kak Aleta, maaf. Sebuah salahku. Aku yang membuatmu marah. Kau bisa memukulku. Aku gak akan menyalahkanmu. Aleta, kau jangan kelewatan. Kalau bukan karena keluarga Aksara, kau tinggal di jalanan. Kenapa kau tidak tahu terima kasih? Kau baik-baik saja? Tadi aku nggak sengaja. Sekarang kita sudah impas. Mimpi. Minta maaf pada Kania. Aku gak akan minta maaf. Aku gak buat salah. Kau? Hei, sudahlah. Tadi aku yang salah. Aku terlalu impulsif. Kau jangan simpan dalam hati ya. Saat pulang aku belikan kue mangga. Jangan diulangi lagi. Jangan menindas Kania lagi. Kue mangga? Kak, enak nggak? Kak Aleta kenapa? Kau kasih dia makan apa? Aleta alergi mangga. Apa kau nggak tahu? Kalau sampai penyakit jantungnya kumat, apa kau bisa tanggung jawab? Kak Aleta maaf, jangan sampai terjadi sesuatu. Aku baik-baik saja. Ternyata kau lupa aku alergi mangga. Pura-pura lagi. Ayo kita pergi. Lihat berakting untuk siapa. Di dalam cinta, orang yang gak dicintai
barulah orang luar. Elzion, 3 hari lagi, aku yang orang luar ini akan pergi. Kau hebat juga. Baru keluar dari rumah sakit, sudah memaksakan diri. Apa kau gak tahu seperti apa kondisi tubuhmu? Hah? Kau sudah bosan hidup? Kali ini kecelakaan, gak akan terulang lagi. Aku buatkan resep untukmu ya. Ingat, minum obat tepat waktu. Terima kasih, dokter. Halo Aleta, Nenek kirimkan foto gaun pengantin untukmu. Cepat kau lihat suka yang mana. Nenek kasih tahu ya. Semua ini dipesan khusus oleh Grevano hanya untukmu. Ternyata nama dia Grevano. Kami belum pernah bertemu. Gak disangka dia akan menyiapkan pernikahan dengan detail. Nenek, aku pamit dulu pada Bibi Reni. Setelah itu akan mulai pilih. Maaf merepotkan Nenek. Kenapa kau jadi kurus begini? Semua salah Bibi. Nggak menjagamu dengan baik. Bibi selalu menganggapku sebagai putri kandung. Aku mengerti. Ini uang yang kusimpan. Nggak banyak. Anggap saja aku berbakti pada Bibi. Kau menganggapku sebagai orang asing. Aku sudah tahu pernikahanmu dengan keluarga Danendra. Bibi selalu berharap kau jadi menantuku. Sekarang sepertinya kedua anak sialan itu nggak pantas. Bibi, kelak aku akan sering datang melihat Bibi. Kau harus jaga diri baik-baik. Bibi dengan tulus berharap kau bisa bahagia. Uang 60 miliar ini anggap saja hadiah dari Bibi. Bibi gak ada waktu menghadiri pernikahanmu. Pernikahan apa? Pernikahan apa? Ibu bilang pernikahan apa? Aleta mau... Aleta, kau bicara apa lagi pada ibu kami? Katakan. Ibu, jangan percaya dia. Dia suka membesar-besarkan masalah. Kami melamarkan ia cuma untuk mewujudkan keinginannya saja. Kalian. Kak Aleta, aku gak berniat berebut Kak Aljan dan Kak Elzion denganmu. Apa kau marah? Diam kau. Kau gak ada hak bicara di sini. Ibu, walau latar belakang Kania buruk, dia sangat baik hati. Dia gak akan menerima lamaran pernikahan karena mengincar harta keluarga Aksara. Kami berdua hanya mewujudkan keinginannya saja. Dia baik hati. Lalu bagaimana dengan Aleta? Dan demi uang, dia bisa melakukan apapun. Aku gak pernah lihat kalian sebuta ini. Ibu, Kania benar-benar sangat baik hati. Ibu jangan percaya pada provokasinya. Ibu! Pergi! Aku gak pernah melahirkan anak brengsek seperti kalian. Bawa wanita murahan ini pergi! Bibi. Pergi! Ayo pergi. Hati-hati kau nanti. Aleta, setelah tiba di kota Dano, kau jaga diri baik-baik. Kalau ada waktu, ingat telepon Bibi. Aku akan melakukannya. Aleta, aku sudah bilang agar kau hati-hati. Kak Aleta, kenapa kau gak mau melepaskanku? Kau harus mencari nyonya dan mengadukanku. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Ayo bangun. Minta maaf pada Kania. Minta maaf. Aku nggak salah. Kau nggak salah. Ingat Aleta, ini akibat karena menindas Kania. Aku nggak seperti kakakku yang selalu mengalah padamu. Sudahlah. Ayo pergi.
Sudah lunas. Utang budi selama 20 tahun. Hubungan teman kecil selama 20 tahun. Semuanya sudah lunas. Apa masih sakit? Iya. Untung ada orang yang mengantarmu tepat waktu. Pergelangan kakimu nggak terlalu parah, tapi harus istirahat baik-baik. Iya, terima kasih. Kau hebat juga. Dalam waktu 1 hari, sudah terluka lagi. Lain kali nggak akan lagi. Terima kasih. Kali ini ingat, jangan berkeliaran. Istirahat yang baik. Aleta, kakimu baik-baik saja? Aku dengar kau dirawat. Jadi aku datang melihatmu. Aku alergi bunga bakung. Cepat bawa pergi. Ini aku petik sendiri. Apa kau nggak suka? Aleta, kau benar-benar bisa menyanyiakan niat baik orang lain. Bunga bakung yang begitu indah, nggak bisa kau hargai. Kau lihat? Aku lupa, kau alergi bunga bakung. Parahnya lagi, bisa sampai serangan jantung dan meninggal. Orang sakit-sakitan, kenapa kau nggak mati saja lebih cepat? Orang sepertimu masih bermimpi ingin menikahi Alzian dan Elzion? Hah? Mimpi? Semua itu milikku. Milikku! Kau begitu ingin hidup. Kau mohonlah padaku. Suara apa itu? Aleta, kau sedang apa? Aleta, kau sedang apa? Kadi, kau nggak apa-apa? Kak Alzian, apa aku begitu menyebalkan? Aku cuma bawa bunga untuk Kak Aleta. Aku nggak tahu dia nggak akan suka. Aku nggak tahu. Aku buat salah apa? Ganggu saja. Ini, kau baik-baik saja? Aleta, kenapa kau selalu menyerang Kania? Dia berniat baik mengunjungimu. Kau buat ulah apa lagi? Aleta, bunga bakung ini Kania tanam sendiri. Biasanya dia bahkan gak tega menyentuhnya. Dia petik begitu banyak demi mengunjungimu. Kau bukan hanya gak menghargainya, tapi juga bertindak gak logis. Kenapa kau berubah jadi seperti ini? Aku berubah. Aku yang berubah atau kalian yang berubah? Aku alergi bunga bakung dan bisa memicu penyakit jantungku. Apa kalian gak tahu? Elzian, jangan marah lagi. Maaf Aleta, aku nggak tahu kau alergi bunga bakung. Aku malah memberimu bunga dan membuatmu sangat menderita. Aku nggak apa-apa, bukan salahmu. Untung kau baik-baik saja. Nantinya kau nggak akan menyentuh bunga bakung lagi. Aku nggak apa-apa. Jangan menangis. Dia mengunjungiku sambil membawa sebuket besar bunga bakung. Kalian sebenarnya sebuta apa bisa melihat dia berniat baik? Kania nggak tahu kau alergi bunga bakung. Dia nggak sengaja. Benar. Kau menderita delusi paranoia. Cari dokter untuk mengobatinya. Kenapa malah bertingkah gila? Aleta, dulu kau nggak seperti ini. Dulu kau juga nggak memanggilku Aleta. Kak Aleta. Kak Aleta. Aku panggil kau Kak Aleta ya. Setelah aku dewasa, aku akan menikahimu. Tapi kebaikan kalian padaku
Cuma aku sendiri yang ingat. Kalian ribut apa? Mereka mengganggu aku istirahat. Jangan ganggu waktu istirahat pasien. Silakan keluar. Ayo. Halo, Aleta, cucuku sudah gak sabar. Dia mencarimu. apa? Oh, sedang apa? Biar aku lihat. Sudah waktunya makan. Ayo main. Kau bungkus apa? Kenapa? Kenapa kau pulang? Kakimu belum sembuh kan? Kau nggak perlu mengurusiku. Aku tahu yang kulakukan. Nggak tahu terima kasih. Kau mau kemana? Sifat Aleta makin lama makin buruk. Sudahlah, sifat Kak Aleta memang seperti itu. Kita perlu lebih toleransi padanya. Aku akan melihatnya. Akhirnya, aku akan pergi dari sini. Kak Aleta, kau mau kemana? Sesuai keinginanmu, rumah ini jadi milikmu. Bagus sekali. Kau jangan kembali lagi. Kania, Elzian dan Elzion gak akan bisa kau bohongi seumur hidup saat kebenaran terungkap. Kau akan mati lebih tragis. Benarkah? Aku akan menunggu saat itu. Aku menunggu penampilanmu. Kak Aleta, kenapa kau bersikap seperti ini padaku? Kania. Kak Aleta, aku nggak akan biarkan kau pergi begitu saja. Sebelum pergi, aku akan menyalakan api lagi untuk membakarmu. Kania, Kania, Aleta, berapa kali kau mau menindas Kania? Hah? Kak Alzian, bukan salah dia. Aku sendiri yang gak hati-hati menabrak tembok. berlutut, minta maaf pada Kania. Kak Alzian, kepalaku sakit sekali. Kita obati dulu, oke? Baiklah. Ayo kita pergi. Aleta, kalau terulang lagi, pergi kau dari keluarga Aksara. Aleta, bertahanlah. Gak sakit. Kau akan segera pergi dari sini. Kelak, gak akan ada lagi yang menindasmu. Namaku Grevano Danendra. Bawa aku pergi. Proyek kita ini Maaf, aku datang terlambat.
Aleta? Aleta? Kak, kenapa? Tadi aku lihat Aleta digendong seorang pria. Apa kau lihat siapa orangnya? Sepertinya pewaris keluarga Danendra. Keluarga Danendra? Kak, kau pasti salah lihat. Keluarga Danendra keluarga terkaya di Dano. Mana mungkin menyukai Aleta? Kau membuatku terkejut. Membuatku terkejut saja. Iya, mungkin saja aku salah lihat. Ini adalah calon suamiku. Kau nggak perlu gugup. Kita bukan baru pertama bertemu. Tapi aku nggak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Anggap saja ini rahasia di antara kita. Setelah menikah, kau ada banyak waktu untuk menggali lebih dalam. Nona Aleta, apa sekarang kau bersedia menikah denganku? Apa kalian berdua melihat Aleta? Aleta? Belakangan gak mendengar kabar Aleta? Bukankah beberapa waktu lalu Kak Alzian bilang Kak Aleta naik mobil pria asing? Mungkin itu pacar baru Kak Aleta. Gak Mana mungkin. Aku akan mencarinya. Kak, aku ikut denganmu. Jangan biarkan dia merusak nama baik keluarga Aksara di luar. Berita utama. Pewaris grup Danendra hari ini mengumumkan kabar pernikahan kilat. Pengantin wanita Aleta Awani lulusan universitas terkemuka dan Aleta? menikah hari ini. Kenapa di berita bilang Aleta adalah calon istri pewaris keluarga Danendra? Calon nyonya rumah keluarga Danendra? Ini gak mungkin. Mungkin namanya saja yang sama. Berdasarkan latar belakang Kak Aleta, mana mungkin dia jadi tunangan pewaris keluarga Danendra, benar nggak? Itu adalah keluarga terkaya di kota Dano. Benar. Pasti begitu. Pasti nama sama saja. Gak apa-apa. Keluarga Awani sudah bangkrut. Keluarga Danendra gak mungkin suka sama dia. Benar gak? Benar. Mungkin kebetulan saja namanya sama. Aleta benar-benar keterlaluan. Dia kabur dari rumah untuk membuat kita marah. Kak, kali ini gak boleh mengampuninya dengan mudah. Harus suruh orang cari dia. Selidiki di mana Aleta berada. Kak, sudah cari begitu lama. Kenapa belum ada kabar tentang Aleta? Nggak usah pedulikan dia. Cepat atau lambat dia akan pulang. Pergi dari keluarga Aksara. Dia itu bukan apa-apa. Benar-benar. Kenapa makanan ini gak enak banget? Apa kalian sudah bosan hidup? Maaf Tuan Elzion, sebelumnya selalu Nona Aleta yang masak. Bagian dapur nggak bisa membuat rasa yang sama. Kalian terima gaji, malah biarkan Aleta yang bekerja. Tuan Alzian, kami juga sudah menghalanginya. Tapi Nona Aleta bilang, Tuan Elzion cuma suka makanan yang dia buat. Selama bertahun-tahun ini, dia sangat rajin mempelajari resep-resep. Munafik. Kak, bagaimana? Apa perlu cari lagi? Asistenku bilang, memang nggak bisa diselidiki. Aleta sepertinya benar-benar menghilang. Sialan, kemana dia sebenarnya? Oh iya Kak, kita cari di kamarnya, mungkin saja ada petunjuk. Ayo. Bersihkan. Aleta, di mana kau sebenarnya? Dia memang gak membawa banyak barang. Ingin terlihat lebih kuat di depan kita. Menarik sekali. Kalau hebat jangan bawa apapun dari sini. Kak, ini. Uang 20 miliar di sini adalah uang yang dihabiskan keluarga Aksara untukku. Ditambah 60 miliar yang diberikan Bibi Reni, semuanya ada di dalam kartu. Kelak,
Kita sudah impas. Kenapa Aleta punya begitu banyak uang? Aleta begitu suka uang, bahkan mencuri berangkas. Kalian sedang apa? Aleta, walau kau menyukai uang, kau nggak bisa mencuri uang di berangkas. Dania! Aku nggak bisa berenang. Berenang sendiri ke atas. Aleta, kau ingin bunuh orang ya? Alzian, kau bicara apa? Kau masih mau berdalih? Karena kau mencuri berangkas. Setelah diketahui Kania, kau ingin membunuhnya. Kania nggak bisa berenang. Kau malah mendorongnya ke kolam. Aleta, kau sungguh kejam. Aku nggak mencuri. Kania yang mencuri. Kania, kau mencuri logam mulia di berangkas dan melempar kesalahan padaku. Kau nggak tahu malu. Aleta, aku sudah salah menilaimu. Ayo kita pergi. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Aku sudah tahu, Kak. Apa kau masih ingat pria yang kita lihat sebelumnya? Dia mengendarai mobil begitu mahal. Uang kecil ini baginya adalah hal kecil. Aleta? Bibi Dewi, Anda... Tuan Azian, aku mau pulang kampung. Dulunya Nyonya Reni mempekerjakanku untuk menjaga Nona Aleta. Sekarang Nona Aleta sudah pergi. Aku juga mau pergi. Siapa bilang Aleta pergi? Hah? Apa kalian gak tahu? Nona Aleta sudah mau menikah. Menikah? Menikah? Siapa yang mau menikah? Aleta? Benar. Nona Aleta bilang persiapan pernikahan sudah hampir selesai. Dia mengundangku ke pernikahannya. Bibi Dewi, aku tahu hubunganmu dan Aleta sangat baik. Tapi kau membantunya membohongi orang. Itu sangat kelewatan. Dia menjilat keluarga kami demi uang selama bertahun-tahun. Dia bisa menikah dengan siapa? Aku memang sudah tua, tapi aku belum pikun. Nona Aleta adalah gadis paling baik yang pernah kutemui. Sikap kalian padanya benar-benar salah paham. Itu pada saat kecil. Dan sekarang, dia mencuri, mencelakai orang lain. Berhubungan dengan banyak pria, apa yang gak bisa dilakukan? Hubungan kalian bertiga saat kecil begitu dekat. Tapi sejak Kania muncul, kalian berubah. Penderitaan yang dialami Nona Aleta beberapa tahun ini, aku yang orang luar melihatnya saja merasa sedih. Bibi Dewi, kau terlalu pilih kasih. Kenapa kau nggak bilang tindakan Aleta pada Kania? Aku juga nggak berdaya kalau kalian nggak percaya. Aku sudah bekerja 20 tahun lebih di sini. Bisa dibilang aku melihat kalian tumbuh dewasa. Sebelum pergi, aku mau berkata sesuatu. Kania itu sesungguhnya bukanlah orang yang mudah dihadapi. Kak, jangan marah. Bibi Dewi keberatan pada Kania karena Aleta. Siapa yang percaya ucapannya? Aleta mau menikah. Dia anggap kita bodoh. Kalau dia sungguh meninggalkan keluarga kita baru aneh. Siapa yang mau menerimanya? Kak. Bibi Dewi. Tuan Alzian. Bibi Dewi, aku mau bertanya tentang Aleta. Tuan Alzian, aku nggak tahu apa kau ingat saat Aleta baru datang ke keluarga Aksara. Aleta sayang, cepat biarkan Bibi. Halo Bibi Reni, halo kakak-kakak, namaku Aleta. Aku masih kecil, makan juga sedikit, tapi bisa lakukan pekerjaan rumah. Kelak aku akan berguna. Jadi bisa nggak? Jangan seperti paman dan bibi yang mengusirku. Aleta pintar, Bibi gak akan mengusirmu. Bibi akan menjagamu selamanya. Bibi Reni, kakak-kakak, sarapan sudah siap. Aleta, semua ini kau buat sendirian. Iya, Bibi Reni, kelak sarapan, makan siang, dan makan malam bisa aku buat.
Aku juga bisa cuci baju, juga bisa menyapu. Aku suka tempat ini. Apa aku bisa tinggal di sini? Tentu saja. Kau akan bersama Bibi selamanya, oke? Aleta, panas sekali. Kenapa kau nggak bilang pada Bibi? Aku nggak sakit. Aku bisa jaga diri sendiri. Aku nggak akan merepotkan Bibi Reni. Aku bisa jaga diri. Saat itu dia masih sangat kecil. Sudah tahu menyenangkan orang dewasa. Kau selalu bilang Aleta serakah. Tapi sejak dia datang, dia nggak pernah mengambil uang nyonya. Kau selalu bilang kasihan Kania. Apa Nona Aleta itu nggak kasihan? Dia sejak kecil kehilangan orang tua. Dia tinggal di keluarga Aksara. Selalu mengandalkan bekerja untuk membalas budi. Dia nggak berutang sepeser pun pada keluarga Aksara. Sebaliknya, setelah Kania muncul, apakah kalian pernah bersikap baik pada Nona Aleta? Tuan Alzian, kalau kau mau tahu kebenarannya, kau cari saja di kamar Nona Aleta. Ini laptop Aleta. Kenapa di dalamnya ada rekaman kamera pengawas? Ini... Kania, kau nggak boleh ambil emas dari rumah. Kenapa emas itu ada di tangan Kania? Aku sudah salah paham padanya. Aku nggak mencuri. Aku melihat Kania mencuri emas di brankas. Jadi aku mengejarnya. Kalian percayalah padaku. Alzian, kita sudah mengenal 20 tahun. Percayalah padaku, oke? Ayo kita pergi. Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan? Aleta, kau berani membunuh orang. Aleta, Kania menyukai bunga mawar. Aku yang menyuruh orang mencabut semua bunga ini. Kami sudah bosan dengan semua bungamu itu. Kak Aleta, aku yang membuatmu marah. Kau bisa memukulku, aku nggak akan menyalahkanmu. Kania, berapa kali lagi kau mau menindas Kania? Hah? Alzian. Kau benar-benar pantas mati. Aleta. Kak. Kak, kau buru-buru mau kemana? Salah, semua ini salah. Apa yang salah? Ayo cepat, ikut aku pulang ke rumah lama. Kak, ayo. Kak. Ibu, Ibu, kemana Aleta? Aku dengar dari Bibi Dewi kalau dia mau menikah. Dia menikah atau enggak ada hubungannya dengan kalian. Bukankah kalian semua terlalu fokus pada Kania? Ibu, aku menyukai Aleta. Orang lain nggak tahu. Apa ibu nggak tahu? Kau menyukai Aleta agar bisa menyiksanya selama 24 jam. Kau menyukai Aleta, tapi kau tidak mempercayainya dan lebih percaya pada Kania. Menurutku, lebih baik kau jangan menyukainya. Dia bersama kalian, gak pernah merasa senang. Bukan, Ibu. Dengarkan penjelasanku. Dulu aku kira Aleta cuma ingin uang kita. Jadi... Benar, Ibu. Ibu jangan selalu membela Aleta. Sejak awal Aleta cuma demi uang masuk ke keluarga kita. Selain itu, dia seharian cuma menindas Kania. Kania begitu baik hati. Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Aku sudah gak tahan mendengarnya. Dia kasihan. Lalu bagaimana dengan Aleta? Aku berjanji pada ibunya akan menjaga Aleta seumur hidup. Aku menyayanginya setulus hati. Tapi kalian berdua dan Kania malah menyiksanya. Dia lebih tragis dibanding film drama. Kenapa aku bisa melahirkan anak seperti kalian? Ibu gak bisa membedakan benar dan salah. Ibu gak adil pada Kania. Menurutku, sifat Aleta yang sombong dan semena-mena karena ibu memanjakannya. Ibu memanjakannya sampai dia gak tahu aturan. Alzian! Ibu,
Ibu, apa yang kau lakukan? Aku memukulmu karena kau nggak tahu terima kasih. Saat kecil kau nakal. Sering sekali Aleta menanggung kesalahanmu. Kau kira aku nggak tahu? Apa kau terluka? Aku nggak sengaja memecahkan foto ayah. Ibu akan memukulku. Nggak apa-apa, aku akan bilang pada Bibi Reni aku yang memecahkannya. Jangan menangis. Aleta, ayo berdiri. Pamanmu nggak akan menyalahkanmu. Bibi, ini aturannya. Aku berbuat salah, jadi harus dihukum. Gak apa-apa. Kau nggak perlu begitu pengertian. Kau juga. Alzian, aku memukulmu karena kau buta mata dan hati. Gak bisa membedakan benar dan salah. Kau putra sulung keluarga Aksara. Aku berharap bisa membesarkanmu menjadi pewaris yang dewasa dan hebat. Agar kau bisa menjaga Aleta seumur hidup. Tapi kau dulu pernah berjanji akan selalu menyayanginya. Apa sudah melakukannya? Ibu, nantinya aku mau menikahi Aleta. Ku buat dia jadi wanita paling bahagia di dunia. Itu tergantung Aleta. Bersedia menikah denganmu atau enggak? Aleta, aku akan baik padamu selamanya. Kalau aku sampai melanggar sumpahku, aku akan... Aku percaya padamu. Seorang wanita murahan. Dengan beberapa kata-kata provokasi, kalian langsung melupakan Aleta dan semua kebaikannya. Keputusannya untuk menikah dengan orang lain adalah yang paling bijaksana. Ibu, katakanlah, di mana Aleta? Kau nggak perlu tahu. Ibu, aku mohon padamu, kasih tahu aku di mana Aleta. Ibu, aku mohon, kasih tahu aku di mana Aleta. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Aleta, akhirnya kau datang juga. Nenek, sebelumnya kondisi tubuhku nggak sehat. Selalu berobat di kota Sega. Oh, nggak apa-apa, biar Grevano merawatmu. Di mana akta nikahnya? Biar Nenek lihat. Bagus. Ayo duduk. Baik-baik. Cucuku ini memang hebat. Bisa mencarikan cucu menantu yang begitu baik untukku. Aku meninggal pun bisa tenang. Nenek, kelak kita satu keluarga. Aku akan berbakti pada nenek. Nenek harus panjang umur. Baik-baik. Anak baik, aku menyukaimu. Aku gak mau orang lain jadi cucu menantuku. Cepat, bawa semua barangnya kemari. Semua hadiah ini dari orang tua Grevano. Mereka sedang sibuk mengurus pekerjaan di perusahaan luar negeri, jadi belum bisa pulang untuk sementara waktu. Jadi mereka memintaku untuk memberikan hadiah pertemuan ini untukmu. Cepat-cepat, bawa kemari. Yang ini adalah gelang giok warisan keluarga Danendra untukmu. Ini terlalu berharga, aku nggak bisa menerimanya. Kelak, seluruh keluarga Danendra akan jadi milikmu. Barang ini bukan apa-apa. Anak baik, jangan menangis. Nenek jamin, kelak gak akan membuatmu menderita di keluarga Danendra. Kalau Grevano sampai menindasmu, nenek yang akan memukulnya. Nona Aleta, gaun pengantin ini baru sampai kemarin dikirim lewat udara. Desain Tuan Grevano sangat cocok dengan karakter Anda. Gaun pengantin ini didesain sendiri oleh Grevano. Aleta, dua anak sialan itu dengar kau mau menikah bersikeras mau ke sana. Aku nggak bisa menghalangi mereka. Aleta, kau benar-benar mau menikah? Kau benar-benar mau menikah? Iya, aku sudah menikah. Kau jangan pura-pura lagi. Aku nggak akan percaya kau menikah dengan orang lain. Elzion, jangan begini.
Jaga sikapmu. Keluarga Danendra mana mungkin menyukaimu. Kau cuma mengganti cara untuk menarik perhatian kami. Aku nggak akan terjebak. Elzion, diamlah. Kak, kenapa kau? Kita berdua nggak berhak menyalahkan Aleta. Kau sudah gila ya? Kenapa kau membelanya? Karena menghormati Bibi Reni, aku nggak menyuruh pengawal mengusir kalian. Aleta, sebelumnya adalah salahku. Apa kau bersedia memberiku kesempatan lagi? Kita sudah bersama-sama selama 20 tahun. Kenapa kau memilih menikahi orang asing? Setiap pilihanku sudah kupikirkan dengan matang. Usiaku sudah nggak muda lagi. Kalau nggak menikah, nggak akan bisa punya anak. Tapi kenapa harus Grevano? Kalau kau ingin menikah, kenapa tidak cari aku? Karena cuma dia yang tegas memilihku. Karena cuma dia yang tegas memilihku. Aleta, ternyata kau masih cemburu pada Kania. Aleta, kau nggak boleh hukum dirimu sendiri karena kesalahan kami. Menikahi orang asing, kau nggak akan bahagia. Kau bilang aku dan suamiku adalah orang asing. Ucapanmu ini salah. Aku dan kalian baru orang asing. Aleta, kau jangan keterlaluan. Beberapa kata kalau dikatakan bisa melukai perasaan. Jangan sampai keadaan menjadi buruk hingga kau menyesal. Ucapanmu benar. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku dan suamiku akan mengingatnya. Kau, Elzion, sudah diam. Aleta, keluarga Danendra punya kekuatan besar. Kau kira dengan latar belakangmu, kau bisa jadi nyonya muda Danendra? Nona kaya di kota Dano tidak terhitung banyaknya. Kau kira kenapa keluarga Danendra bisa menyukaimu? Jadi, menurutmu aku nggak pantas? Bukan itu maksudku. Aku cuma mau bilang, keluarga Danendra sangat berkuasa, bahkan keluarga Aksara nggak bisa melawannya. Aku takut ada konspirasi di balik semua ini. Dan akhirnya kau yang akan terluka. Hidupku sudah hancur. Apa keluarga Danendra peduli? Sekalipun hidupku menyedihkan, nggak akan lebih buruk daripada harus berurusan dengan kalian berdua. Kak, jangan banyak bicara. Langsung saja tarik dia pulang. Elzion! Kak, kau mau mukulku? Kak, kau mau mukulku? Kau mau mukulku demi dia? Kalau berani sentuh Aleta lagi, walau kau adik kandungku, aku gak akan mengampunimu. Aleta adalah wanita matre. Demi menikah ke keluarga Danendra, meninggalkan hubungan kita selama 20 tahun. Kau masih membelanya? Gak kuizinkan kau menghina Aleta. Apa kau tahu, kita berdua adalah orang bodoh yang sudah ditipu Kania. Otakmu telah dicuci oleh Aleta. Kania selama ini sudah banyak menderita karena kita. Dan beberapa hari membahayakan nyawanya. Semua ini bohong. Kau lihat sendiri kan? Elzion! Nanti akan kuceritakan padamu. Tapi hari ini kau harus mendengarku. Kau akan menyesal seumur hidup. Cukup! Kalian berdua mau bertengkar di rumah saja. Jangan mengganggu aku. Aleta, aku tahu aku salah. Kau gak boleh karena impulsif, jadi melakukan hal bodoh seperti ini. Sekarang kau ikut aku pulang. Ku jelaskan pada keluarga Danendra. Asalkan masih ada aku, kau selalu ada tempat di keluarga Danendra. Alzian, lepaskan aku. Kak, Berani menyentuh istriku, kau cari mati. Maaf, aku datang terlambat. Enggak, kedatanganmu tepat waktu. Kebetulan aku perkenalkan. Ini suamiku, Grevano Danendra. Aleta, ini aktor dari mana? Aktingnya sama sekali gak mirip. Kau gak bisa membohongi kami. dia pasti cuma aktor. Aleta, kau jangan pakai trik kekanakan seperti ini. Dia bukan aktor yang kubayar. Sesuai yang kalian lihat, aku sudah menikah. Aku perkenalkan diriku, namaku Grevano, suaminya Aleta. Kami adalah suami istri saya yang mendapat perlindungan hukum. Jadi sekarang kalian bisa pergi dengan tenang. Aleta, kau pintar. Aku tahu kau cemburu, iya kan? Karena impulsif kau lakukan perbuatan bodoh. Sekarang kau bercerai. Aku bisa anggap hal ini gak pernah terjadi. Ikut aku. Aleta, kau begitu cepat sudah menemukan gadun baru. Kau sungguh murahan.
kami bisa memupuk perasaan secara perlahan. Menikah dulu baru jatuh cinta. Setauku, masalah di antara kalian belum selesai. Dan ada hubungan ambigu dengan Kania. Kalian pria brengsek gak pantas lawanku. Bucin adalah mas kawin terbaik seorang pria. Sayang, aku gak salah bicara kan? Ucapanmu benar. Kami cuma kasihan pada Kania. Kami gak ada perasaan apapun padanya. Kalau bukan dia yang awalnya mendekati kami demi uang, kami gak akan. Elzion, kau jangan bicara lagi. Kalau Kania nggak memprovokasi kita dengan Aleta, apa kita akan sampai di tahap ini? Kak, walau kau ingin mendapatkan Aleta kembali, kau gak seharusnya merendahkan Kania. Cukup. Sejak aku meninggalkan kota Sega, aku sudah gak ada hubungan dengan kalian. Terserah kalian mau menyukai Kania atau orang lain. Itu urusan kalian. Jangan ganggu aku lagi. Aleta, kau nggak boleh pergi dengannya. Ikut aku pulang ke kota Sega. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kalian anggap aku suami sahnya sudah mati? Lepaskan aku. Grevano, jangan marah. Aku saja yang urus. Aku ada pertanyaan. Di mata kalian, aku ambisius. Di keluarga Aksara mencuri uang, suka pergi ke klub malam dan berbuat nakal. Gak suka belajar dan punya banyak catatan buruk. Aku ingin tahu siapa yang pertama kali memulai rumor ini. Minumlah. Terima kasih Kak Alzian. Kenapa Kak Aleta nggak makan bersama kita? Kemarin aku melihat dia ke bar bersama beberapa pria. Apa masih belum pulang? Indah sekali. Bibi Reni sangat menyayangi Kak Aleta. Perhiasan mewah yang mahal itu dibeli begitu saja oleh Kak Aleta begitu membuka mulutnya. Nggak seperti aku. Sejak kecil cuma bisa pinjam barang bekas para kakak. Kau kenapa? Kenapa menangis lagi? Kenapa? Siapa yang menindasmu? Lebih baik aku pindah ke kamar pembantu. Ucapan Kak Aleta benar. Orang rendahan seperti aku nggak pantas untuk villa mewah seperti ini. Aku selalu hidup di mulut Kania. Kalian gak pernah memverifikasi yang dia katakan benar atau salah. Kalian selalu percaya padanya. Pernahkah kalian meragukannya? Bahkan sekali saja. Pernahkah kalian meragukannya? Bahkan sekali saja. Bukan hanya aku. Bahkan Bibi Ayu dan Pak Salim yang dulu di rumah, karena lebih baik padaku, dipecat oleh Kania dengan berbagai alasan. Iya. Mereka dipecat karena nggak jujur sama sekali. Nggak ada hubungannya dengan Kania. Kau lihat, apapun yang terjadi, kau masih tanpa ragu memilih percaya ucapan Kania. Aleta, apapun perkataanku, kau nggak akan pernah mendengarnya. Kau beri aku sedikit waktu, aku akan memberimu keadilan. Sekarang ikut aku pulang, oke? Alzian, aku nggak butuh keadilan yang terlambat. Bawa mereka pergi. Baik, Nyonya. Apa kau benar-benar mau menikah dengan orang lain? Iya. Kalau kau terus-terusan begini, Aleta akan jadi milik orang lain. Aku nggak peduli dengan wanita. Matre seperti itu, terserah siapa yang mau. Aku sedikit pun gak sakit hati. Kak, dia gak mau kita lagi. Dia ingkar janji. Padahal sudah sepakat dia akan menikahi salah satu dari kita. Dia mendekati keluarga Danendra, menjauhi kita. Bukan dia yang ingkar janji, tapi kita. Kau lihat sendiri. 3 tahun lalu yang mencuri berangkas bukan Aleta, tapi Kania. Dia bukan cuma mencuri, tapi juga melemparkan kesalahan pada Aleta.
Nggak mungkin. Kenapa nggak jelaskan kepada kita? Dia sudah menjelaskan. Kita yang nggak percaya padanya. Ini adalah salah satunya. 3 tahun lalu, hal besar dan kecil sudah tidak terhitung. Siapa yang memberimu keberanian mencari masalah dengan Kania lagi? Mengaku saja. Enggak. Kalau semua ini benar, berarti aku bajingan sekali. Aku sudah mengatakan banyak kata-kata dan hal yang menyakitinya. Kak Aleta selamanya gak akan memaafkanku. Aku benar-benar pantas mati. Cukup. Ucapan ibu benar. Kita adalah orang buta mata dan hati. Pantas Aleta mau putus hubungan dengan kita. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengembalikan nama baiknya dan membuatkannya menanggung akibatnya. Kania, aku gak akan membiarkanmu hidup enak. Aku akan membalaskan dendam Aleta. Kak Alzian, Kak Elzion, kenapa datang kemari? Kania, aku ingat kau bilang gak bisa berenang. Benar kan? Benar. Aku sejak kecil takut air. Gak bisa berenang. Bagus. Bagus sekali. Bagus apanya? Jadi aku bisa menendangmu ke kolam. Kak Alzian, Kak Elzion, kalian sedang apa? Kania, bukankah kau bilang gak bisa berenang? Kak Alzian, aku... Ternyata kau berani membohongiku. Bukan. Kak Aleta yang mengajariku. Dia nggak izinkan aku bilang. Dia bilang, dia nggak mau kalian tahu dia bisa berenang. Benar. Kau masih membohongiku. Aku nggak bohong, Kak Alzian. Itu benar. Kak Aleta bilang, asal dia nggak bisa berenang, kalian akan menyayanginya, akan mengasihaninya, dan akan mentolerir semua kesalahannya. Kania, kau benar-benar gak berubah ya. Apa masih ingat? Mana mungkin? Kenapa di kolam ada kamera pengawas? Kami pasang saat Aleta masih kecil, karena takut dia jatuh ke kolam. Kau datang belakangan, jadi gak tahu. Jadi dibiarkan begitu saja. Kak Alzian, itu... Kau juga tahu, keluargaku miskin. Aku cuma mau hidup lebih enak. Apa salahku? Gak masalah kau mencuri berangkas, tapi kau juga menjebak Aleta, dan membuatnya terjatuh ke kolam. Benar-benar pantas mati. Kau pantas mati! Aku salah, aku benar-benar sudah tahu salah. Kak Alzian, aku salah. Maafkan aku, oke? Ingin aku memaafkanmu? Sisa hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Pengawal! Awasi dia. Dia nggak boleh keluar sebelum langit gelap. Aku ingin dia rasakan dinginnya sampai ke tulang. Rasa sakit dan penderitaan ini belum ada 1/10 yang dirasakan Aleta. Kesalahan yang harus kau tebus baru dimulai. Nggak mau!
Grevano, Hmm, bagaimana kalau kita nggak usah mengundang mereka ke pernikahan kita? Aleta, kau harus mempercayai kemampuan suamimu. Aku mengundang mereka. Mereka nggak akan bisa membuat ulah. Aku mengundang mereka ke pernikahan, agar mereka tahu apa yang sudah mereka lewatkan. Dan biar mereka tahu, kita baru pasangan yang serasi. Di kehidupan ini, dan di selanjutnya, mereka nggak boleh menginginkanmu. Geli. Baby, you are my light， 你点亮我的爱。Forever shy， 命中注定的安排。Baby, you are my light， 你点亮我的爱。Aleta, boleh aku datang ke pernikahanmu? Istriku banyak menderita di tempat mereka. Aku nggak akan biarkan begitu saja. Ajaran keluarga Danendra, apapun boleh dirasakan. Cuma nggak boleh rugi. Apa mungkin Grevano menyukaiku? Cuma dalam beberapa hari singkat, mana mungkin? Bagaimanapun, kita bukan pertama kali bertemu. Grevano, sebelumnya kau bilang kita bukan baru pertama kali bertemu. Memangnya kapan kita pertama bertemu? Aku mengenalmu lebih dulu dari 2 bajingan keluarga Aksara. Apa kau percaya? Mana mungkin? Kau begitu tampan. Kalau kita sudah bertemu, aku pasti ingat. Saat kecil aku nggak seperti ini. Saat itu, wajahku sangat besar. Aku anak gemuk. Kau juga menolongku sekali. Apa kau ingat? Anak gemuk, badanmu penuh lemak. Di pertemuan orang tua gak lihat ayah dan ibumu. Apa kau gak ada orang tua? Aku akan memukulmu. Lihat apa kau kelak berani mengadu pada guru. Orang jelek, orang jelek, orang jelek, orang jelek, orang jelek, orang jelek. Guru datang. Kau baik-baik saja. Wah, Dewi. Kau adalah anak laki-laki saat itu. Kau adalah anak laki-laki saat itu. Benar. Sebenarnya kita sudah bertemu lebih dulu. Cuma, setelah itu aku berobat ke luar negeri. Setelah aku kembali, keluargamu terkena masalah. Kau juga dibawa ke keluarga Aksara. Setelah itu, hubunganmu dan kedua saudara keluarga Aksara sangat baik. Aku nggak mau ganggu kamu. Jadi terus menahan diri. Nggak mendekatimu. Untungnya, penantianku nggak sia-sia. Tapi aku tetap menyesal. Kalau aku bisa muncul lebih cepat, mungkin ayah dan ibumu sekarang masih baik-baik saja. Kau masih putri keluarga Awani. Setelah dewasa, aku akan mengejarmu tanpa malu. Kita pacaran, menikah, hidup bahagia selamanya. Kau akan memiliki kehidupan yang sempurna. Dan gak perlu menderita. Maaf. Bodoh. Apa hubungannya ini denganmu? Karena aku ingin bertanggung jawab terhadap kehidupanmu. 항상 같은 이유로 이렇게 그대로일까 이런 날 아프게 하는 것도
Istriku sangat cantik. Kau adalah wanita paling cantik di dunia. Kau terlalu memuji. Mana ada secantik itu? Ada. Aleta, apa aku belum pernah mengatakan mencintaimu? Aleta, aku mencintaimu. Aleta, aku mohon. Lepaskan aku. Jangan biarkan Kak Alzian dan Kak Elzion menyiksaku lagi. Aku mohon. Kau adalah Kania. Sebelumnya aku yang salah. Nggak seharusnya mencelakaimu. Aku juga nggak seharusnya berebut denganmu. Aku salah. Aku mohon, jangan biarkan mereka mengirimku ke Asia Tenggara. Jangan, oke? Sejak kecil kau akan merebut semua milikku dan melakukan segala cara untuk mencelakaiku. Apa kau pernah memikirkan ada hari ini? Sekarang aku sudah tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Sebelumnya aku sudah bilang padamu, setelah Alzian dan Elzion tahu kebenarannya, kau akan berakhir tragis. Sekarang, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan. Aku mohon, Aleta. Aku mohon padamu. Jangan, aku mohon. Kau jangan pergi. Aleta, karena kau nggak mengampuniku, kita ke neraka bersama-sama. Kedua mempelai memasuki aula. Aleta, jangan menikah dengannya. Jangan menikah dengannya. Aleta, jangan menikah dengannya. Jangan menikah dengannya. Jangan menikah. Kak Aleta, kami salah. Kau beri kami kesempatan lagi. Semua karena provokasi Kania. Aku mohon padamu, oke? Aleta, kami nggak benar-benar menyukainya. Kami cuma mengira tujuanmu mendekati kami nggak murni, cuma demi uang. Jadi kami cari Kania agar kau lebih cemburu dan sedih. Dan kami ingin kau lebih peduli pada kami. Nggak disangka malah membuatmu menderita. Caranya ada banyak, tapi kalian malah memilih cara yang paling menyakitiku. Bukan begitu, karena kami terlalu peduli padamu. Semua tindakanmu akan menjadi fokus perhatian kami. Itu sebabnya Kania punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Aleta, Kalian jangan menipu diri sendiri. Kalau bukan karena kalian berulang kali mengabaikan Aleta, apa Kania punya kesempatan untuk menyakitinya? Mungkin kalian sampai akhir juga nggak tahu. Kalian sebenarnya mencintai Kania atau enggak? Apa yang kau mengerti? Kami tulus pada Kak Aleta. Seorang pria mencintai seorang wanita nggak akan memakai wanita lain untuk membuatnya cemburu. Bukan begitu. Kami... Terserah. Sekarang aku sudah nggak perlu kalian terima lagi. Alzian, Elzion, sekarang aku sudah mengerti. Mungkin aku nggak pernah mencintai kalian. Mungkin dulu pernah suka, tapi itu bukan cinta. Dan belum sempat sampai tahap cinta, sudah kalian musnahkan sendiri. Perasaanku pada kalian perlakukan seperti sampah. Justru karena kalian buta, barulah aku bertemu dengan cinta sejatiku. Bisa dibilang, semua berkat kalian. Kita sudah mengenal 20 tahun. Kau bilang buang, langsung buang.
Kita ini adalah teman kecil. Aku mengerti segalanya tentangmu. Apa kau akan buang kami begitu saja? Alzian, titik puncak suatu masalah disebabkan oleh tekanan yang telah menumpuk selama ini. Hubungan kita sudah lama penuh dengan luka dan keretakan. Beberapa orang, sekali terlewat ya terlewat. Beberapa perasaan, begitu hilang gak akan kembali lagi. Kenapa? Kak Aleta, beri kami kesempatan lagi. Kelak aku akan percaya padamu, aku jamin. Kami akan membawamu pergi jauh. Kau beri aku kesempatan lagi, oke? Alzion, kau sudah dewasa. Bukan anak kecil lagi. Ada beberapa hal jangan buat begitu memalukan. Walau kita nggak bisa jadi keluarga, harus berpisah dengan bermartabat. Kalau kalian datang menghadiri pernikahanku, sekarang silahkan duduk. Kalau kalian datang untuk mengganggu pernikahanku, aku persilahkan kalian pergi. Sekarang aku sangat bahagia. Ada orang yang sangat mencintaiku. Juga menemukan keluarga yang menyayangiku dengan tulus. Jadi, aku gak mau siapapun mengganggu kebahagiaanku. Aleta! Matilah kau! Aleta! Matilah kau! Aleta! Kak! Kalian pantas mati! Kak! Kalian pantas mati! Kak! Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kau begitu bodoh? Alzian! Alzian! Cepat tolong dia! Dokter, bagaimana kondisinya? Tusukan pisau itu lumayan dalam. Kondisi fisik pasien lumayan bagus. Dan diantar tepat waktu. Jadi nggak membahayakan nyawa. Terima kasih. Kak Aleta? Alzion, jaga dia baik-baik. Kelak harus lebih dewasa. Jangan bertindak gegabah. Aleta. Kau sudah lihat kan? Aku bisa mati untukmu. Apa bisa maafkan aku sekali ini? Alzian, aku sangat berterima kasih kau menolongku. Tapi kita sudah gak bisa kembali lagi. Sekarang aku sudah gak membenci kalian. Tapi kalau bertemu lagi, lebih baik anggap aku orang asing. Rawat lukamu dengan baik. Kak Aleta! Nenek, Wah, Aleta, kau hamil? kami akan jadi ayah dan ibu. Sebenarnya kondisi fisikku kurang baik. Dokter juga bilang aku sulit hamil. Gak disangka begitu cepat.
benar-benar bagus sekali. Aku pernah mengira aku di rumah gak akan ada sandaran. Sekarang ada nenek dan Grevano yang memperhatikanku. Dan juga ada anak. Perasaan ini sangat menakjubkan. Aleta, kau benar-benar hebat. Sekarang saatnya kau menikmati hasil. Kehamilanmu ini bukan hanya keluarga Danendra yang bertambah anggota keluarga, tapi keluarga Owani juga mendapatkan keturunan. Orang tuamu di surga tahu kau hamil juga pasti akan terhibur. Ayah, ibu, sekarang hidupku sangat bahagia. Sebentar lagi, aku juga akan jadi ibu. Istriku, ayo tidur. Aku gak seberharga itu sampai kau harus hati-hati. Jalan saja gak boleh. Tentu saja nggak bisa. Kau sekarang orang yang harus dilindungi di keluarga kita. Berani sedikit saja lalai, nenek pasti mengeluarkan hukum keluarga. Aku sudah buatkan sup di dapur. Aku akan melihatnya, nanti aku bawa kemari. Sayang, terima kasih kau muncul di sisiku. Sayang, terima kasih kau muncul di sisiku. Kenapa kau merebut kata-kataku? Seharusnya aku yang berterima kasih. Membiarkanku menjadi suami Nona Aleta adalah kehormatanku seumur hidup. Jangan kira kau hamil aku nggak berani. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aleta, aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. 有幸命运安排，要和你